Adopting the cultural history perspective, this paper considers some of the inherited discourses on Bharat, both prior to and at the time of its official adhesion with India in the Constitution, 1950. Mengapa India sangat jorok? Kalau dengar judul video ini mungkin yang orang India bakal marah. Tapi gue disclaimer, nggak semua kota di India itu jorok, tidak. Ada contoh kota namanya Hyderabad. Hyderabad ini kotanya bersih, bagus, modern, maju. Tapi ya kalau kita ngomongin Delhi, ngomongin Mumbai, jorok. 5-6 tahun lalu gue pernah tuh ke Delhi ke Mumbai. Gue main di Mumbai, buset dah nih kota jorok banget. Kira-kira apa alasannya di India banyak kota-kota jorok? Lu kira jawabannya karena miskin? Bukan karena miskin. Kalau ngomongin miskin, tuh Suriah, negara perang, Damaskus, Aleppo lagi perang, lebih bersih daripada Delhi, lebih bersih daripada Mumbai. Jadi jawabannya bukan miskin, bukan. Kalau ngomongin miskin tuh tengok Bangladesh. Bangladesh lebih miskin. Tapi persentase keluarga yang masih berak sembarangan di Bangladesh hanya tinggal 4%. Gimana kalau di India? Di India 53% keluarga nih masih berak sembarangan. Berak sembarangan ini bukan berarti berak di mall, bukan. Berak sembarangan ini maksud gue adalah berak di tempat terbuka. Entah ada berak di empang, berak di pantai, berak di jalan juga ada sih. Cuman yang lebih rame berak di rumput lah. Ini masih banyak di India, terutama di India kabupaten ya. Kalau di perkotaan masih ada, cuman tidak sebanyak di kabupatennya. This is a beach where people go to the bathroom in public. The streets are constantly refreshed with human excrement. And as you walk, you'll need to oftenly dodge human and animal feces. Jadi bukan miskin karena bikin jamban itu murah. Tuh, Bangladesh lebih miskin, bisa kok bikin jamban. Di Afrika juga negara miskin, satu RT bisa patungan bikin jamban. Kita bahas. Kalau lo bilang orang Indonesia misalnya ini egois, hanya mikirin diri sendiri, oh itu salah. Karena di Indonesia, rasa gotong royong kebersamaannya itu masih kental. Meskipun orang kita ini tukang ngebully ya, sama tukang ngatain orang, tapi kalau kebersamaan, tanggung jawab, kita masih bergotong royong. Kalau di Indonesia ada orang berak di jalan, udah pasti ditangkap, digebugin. Nah kalau di India, sebenarnya di India itu, di rumah masing-masing, itu bersih-bersih aja, nggak jorok mereka. Tapi begitu keluar, ada sampah di jalan, oh bukan urusan gua. Kata mereka begitu. Nggak ada tuh rasa kebersamaannya. Mereka pikir ya gue udah bayar pajak, tugasnya pemerintah lah. Ada sampah, ada orang berak, ya pemerintah aja beresin. Kalau kita kan masih mending, ada orang berak kita tegur, bego jangan berak di jalan. Kalau di India mereka nggak peduli. Masalahnya mereka ini mengandalkan pemerintah, yang mana pemerintahnya itu blow on. Kalau ngomongin pemerintah nih ya, 80-90% sampah di India itu udah nggak diolah, nggak didaur ulang. Jadi dibiarin aja. 80-an% sampah mereka ditumpuk aja, udah dibantar ke banknya, di TPU-nya. Kalau di Indonesia mendingan, 30% sampah kita nih masih entah diolah, entah didaur ulang, masih mending. Yang ditumpuk juga ada, cuman persentase kita jauh lebih baik. Artinya pemerintah kita, yang kita lihat nih kok pemerintah kita blow-on banget ya. Tapi masih lebih pintar dibanding pemerintah India. Ngomongin polusi, oh dulunya nih kalau kita type di Google, apa kota paling polusi di dunia? Itu yang muncul Cina semua dulu. Sekarang enggak, Cina udah pada hilang, udah pada bersih. Sekarang yang muncul India semua. Kalau lu tinggal di Mumbai nih ya, mau kena kanker paru-paru, gampang. Polusinya gila. Mereka di sana bakar sampah masih normal, masih lazim. Kalau kita kan di Jakarta nih minimal ya, yang setahu gua udah ada undang-undangnya nggak boleh bakar sampah. Ya bakar sampah itu kan bikin polusi makin parah, mengganggu pernapasan orang juga. Udah ada polusi industri, polusi kendaraan, tambah ada tuh polusi bakar sampah, mantep. Dan kalau ngomongin penyakit lainnya, mau kena kanker gendang telinga pun di sana bisa gampang. Karena di sana semua orang klakson, lampu merah nggak ada harga dirinya. Ya lu bayangin tuh, kuping lo dihajar suara 100 desibel berjam-jam, ya udah pasti pelan-pelan bakal berkurang kemampuannya. Kalau ngomongin orang India, gue terkesan soal kepintaran mereka. Udah, kita nggak usah bahas, kita nggak usah debat lah. Ngomongin obat, ini rajanya. Ngomongin teknologi, ini rajanya. Microsoft tuh, orang-orang yang kerjanya banyak orang India. CEO-nya orang India. Google India. Ngomongin kosmetik, ini juga jago. India, jangan didebatin. Lo tahu tuh di mall-mall, brand skincare Himalaya itu udah ada sejak zaman dulu. Orang India udah paham bikin skincare sebelum tuh bule-bule di Amerika. Kalau ngomongin teknologi, lo lihat tuh perusahaan teknologi di Indonesia
itu banyak hire orang India. Orang India tuh banyak tinggal di epicentrum Jaksel. Mereka kerja, mereka di hire karena emang jenius. Tapi dibanding bule, gaji lebih rendah. Jadi perusahaannya demen sama orang India. Masalahnya nih ya, sebanyak-banyaknya orang India yang hebat, tetap mereka itu minoritas. Yang lebih banyak tentu saja yang tidak pintar. Ya wajar lah, di seluruh dunia kan begitu. Tapi kalau di Cina kan pelan-pelan tuh. Yang bawah diangkat pelan-pelan dengan edukasi yang memadai. Sampai akhirnya orang blow-on-nya bisa berkurang. Kalau di India ini banyak yang nggak ke-manage. Karena lagi-lagi pemerintahnya tidak capable. Ngomongin apa yang paling parah di India adalah masalah sanitasinya. Tadi kan gue bilang, yang berak di ruang terbuka masih banyak. Karena sanitasinya buruk di sana. Masalah edukasi juga. Itulah yang gue bingung kenapa Narendra Modi ini, Perdana Menterinya India, malah sibuk-sibuk ngurusin bikin roket mau meluncur ke bulan. Dibanding ngurusin tuh benerin sanitasi negaranya dulu. Lu ngapain buang-buang duit buat proyek ke bulan kalau negara lo aja masih banyak rakyatnya yang berak sembarangan? Kan begitu logikanya. Ya Narendra Modi ini merupakan contoh klasik pemimpin negara berkembang. Populis. Narendra Modi ini raja bansos. Dia populer karena raja bansos. Cukup relate kan dengan negeri Konoha? Dan bayangin tuh di India, itu kan tiap hari makan pedes. Makan pedes tapi sanitasi nggak bener. Bagaimana? Ya kuman di mana-mana. Orang kan berak mulu. Di India juga ada masalah tradisi. Tradisi ini juga membuat orang India itu jadi kurang bersih. Sekelas menteri aja masih minum air sungai gara-gara tradisi. Ya kalau ngomongin tradisi, ngomongin budaya, ya bagus-bagus aja. Tapi kan kalau ada tradisi yang udah nggak relevan, jelas-jelas membahayakan, nah mendingan dibuang aja. Kita kan harus berpikir logik, berpikir rasional gitu loh. Kalau sekelas menterinya aja nggak rasional, bagaimana? Bagaimana rakyat yang di bawah? Tentu kemungkinan besar lebih nggak rasional lagi. Dan kalau ngomongin masalah tradisi di India ya, itu kan ada sistem kasta. Nah kasta paling bawah itu kan namanya orang Dalit. Nah orang Dalit ini dianggapnya mereka lah yang harusnya tuh bersihin sampah, bersihin selokan. Nah akhirnya apa? Orang-orang kasta-kasta yang lebih tinggi itu nggak pernah mau tuh beresin sampah, beresin selokan mampet, beresin. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan jorok tuh orang-orang kasta yang lebih tinggi nggak mau ngurusin karena mereka mikirnya itu kan bagiannya orang Dalit. Gue pernah nonton video tuh di channelnya Fox apa channel apa tuh. Jadi orang Dalit ini kerjanya itu bersihin selokan mampet. Dia nyelam ke bawah. Itu kan bahaya tuh karena selokan jamban itu kan banyak metananya, gampang meledak. Tapi kalau bukan orang Dalit ya nggak ada yang mau beresin. Udah mas selokannya kacau balau, sering mampet. Udah gitu yang beresin cuman bisa orang Dalit doang. Orang lain nggak mau. Jadi bisa dibilang sebenarnya orang Dalit ini pahlawan di India. Kalau nggak ada mereka makin kacau itu. Nah gue juga nonton di TEDx nih ya. Ini orang India ngasih kuliah umum lah. Dia bilang banyak orang India ini yang masih mikir bahwa berak di ruang terbuka itu lebih sehat dibanding berak di WC. So this gentleman thought that defecating in the open was actually better for health than using a latrine. Ini masalah edukasi lagi-lagi kan. Mereka bikin jamban bisa, cuman ya tadi mikir lebih sehat kalau berak sembarangan begitu aja. Ya sebenarnya sekolah di India pun gratis sama kayak Indonesia. Sekolah kita kan gratis juga, sama di sana juga gratis. Masalahnya sebagai orang yang kastanya lebih rendah, lo akan mendapatkan lebih banyak diskriminasi dari guru lo bahkan. Jadi guru lo itu bahkan juga bisa mendiskriminasi siswanya kalau dia kasta rendah. Kalau gurunya aja begitu apalagi temennya. Jadi kan males mau sekolah. Ngapain sekolah kalau cuma dibully? Makanya meskipun sekolahnya gratis, masih banyak orang yang nggak mau sekolah di sana. Padahal yang paling butuh sekolah adalah orang-orang yang kastanya rendah. Karena mereka yang paling jadi korban kan. Gimana mereka mau naik kelas kalau sekolah aja enggak? Di Mumbai tuh di bulan Mei kemarin ada tragedi papan billboard jatuh nimpa pom bensin. Banyak orang meninggal akhirnya. Ini billboardnya besar, bukan spanduk-spanduk di pinggir jalan ya. Ini papan billboard besar. Dan tahu nggak gilanya apa? Gilanya papan billboard ini yang besarnya besar banget segede bagong itu ternyata nggak ada izinnya. Ternyata ilegal. Dan lebih gilanya lagi, pom bensin yang ketimpaan tuh sama billboardnya itu pom bensin nggak punya izin. Pom bensinnya ilegal. Lu bayangin ada orang bikin papan billboard segede begitu ilegal nggak pakai izin. Begitupun pom bensinnya. Di mana tuh di Indonesia ada orang bikin pom bensin nggak pakai izin? Kayaknya sih nggak ada ya. Jadi orang India ini memang tidak taat aturan. Mereka hanya takut pada aturan kalau itu aturan-aturan yang besar-besar. Contoh, jangan membunuh, ya mereka nggak membunuh karena itu bisa diproses polisi kan, bahaya. Tapi kalau sekadar yang kecil-kecil, mereka berani-berani aja. Kenapa? Karena aparat penegak hukumnya nggak jelas. Aparat penegak hukumnya nggak capable juga. Nyuri-nyuri barang kecil mah mereka berani-berani aja. Kalau nyuri yang besar-besar mereka takut. Ada aturannya. Ya aturannya mau bikin pom bensin ya mesti pakai izin, tapi karena nggak pernah ditindak kalaupun ngelanggar,
makanya mereka nggak peduli. Buang sampah sembarangan, nggak bakal ditindak, hajar aja. Kalau di Singapura buang sampah sembarangan dihajar loh. Inilah yang membedakan orang India dengan orang Singapura. Penegakan hukumnya yang remeh-remeh nggak bakal diurusin sama aparat. Lampu merah terobos, terobos aja. Kementerian Kesehatannya juga diem-diem aja tuh ngelihat PKL di India yang joroknya luar biasa. Udah viral di seluruh dunia. Mestinya kan kalau penegakan hukumnya jelas, itu Kementerian Kesehatan tindak dong PKL yang jorok. Kan nggak bagus buat kesehatan. Nggak semua PKL jorok, tapi kan banyak PKL yang jorok jelas-jelas secara terbuka gitu. Nggak ada penindakannya. Makanya kita kalau misalnya ada penindakan hukum di negara kita nih, yang cuman remeh-temeh, kita harus bersyukur. Karena penindakan hukum seremeh-remehnya itu bisa membuat negara kita lebih baik. Justru kok yang remeh-remeh ditoleransi, ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya berantakan negara. Kan begitu. Jadi kenapa India nggak bersih? Jawabannya banyak. Ada masalah tradisi, ada karena orangnya apatis, ada karena masalah edukasi, ada lagi masalah penegakan hukumnya juga rendah. Nah sekarang kita mau ngomongin bagian pemerintahnya. Pemerintahan di India ini sangat terpusat, sangat centralized. India ini kan bukan negara republik, India ini negara federal. Dan masalahnya di India ini karena sangat terpusat, dana negaranya yang dikasih kepada kota-kota itu kecil. Jadi dana itu banyak yang ngendap di pusat. Akhirnya apa? Karena kotanya itu miskin biaya, miskin dana, kotanya nggak bisa tuh mau ngapa-ngapain. Mau beresin sampah nggak punya duit, mau beresin macet susah, mau beresin ini itu ya nggak punya duit. Karena dananya itu terpusat di negara, di pusat. Bukan dikasih tuh ke kota-kota. Kita kan mesti ngikutin Cina. Meskipun Cina itu komunis ya, tapi mereka itu dananya itu di-split dengan baik. Kota-kota diberikan dana yang besar. Ada alokasinya supaya kota itu bisa berkembang, bisa ngebenahin dirinya sendiri. Karena tidak semua hal di kota ataupun di desa, tidak semuanya bisa dibenahi dari pusat. Kan nggak bisa gitu. Yang tahu masalah di desanya ya orang desa. Yang tahu masalah di kotanya ya orang kotanya, bukan negara, bukan orang pusat, bukan orang di Senayan. Kan begitu. Nah ngomongin pemerintah lagi. Contoh kita ambil di Mumbai. Mumbai ini pemerintahnya pernah mengeluarkan aturan FSI namanya. FSI ini singkatan dari Floor Space Index. Di semua negara ada aturan ini. Jadi di India contohnya FSI-nya itu dulu 1. Artinya di tanah sebesar 2000 meter misalnya, lu hanya boleh membangun luas bangunan seluas 2000 meter kali 1. Karena kan tadi FSI-nya cuma 1. Jadi kalau di Mumbai mau bangun vertikal ke atas itu sulit karena FSI cuma 1. Ya gimana mau bikin apartemen kalau misalnya lu cuma bisa bangun luas bangunan seluas 2000 meter doang? Ya nggak bisa kan. Ya kalau misalnya tanah 2000 meter, lo mau bangun ke atas, ya FSI-nya kan minimal mesti 10 lah, supaya lo bisa bangun luas bangunan seluas 20.000 meter kalau misal FSI-nya 10. Nah di Mumbai 1 dulunya, sekarang udah naik, karena dinaikin jadi 3-5, cuman masih kurang juga. Nah gimana kalau di Singapura? Singapura FSI-nya 25. Pemerintah Singapura sadar bahwa negara mereka itu tanahnya sedikit, akhirnya mereka harus memberikan FSI setinggi-tingginya, kan begitu. Akhirnya apa tuh karena peraturan FSI ini? Di Mumbai tanah langka, rumah mahal. Sebenarnya pemerintah sengaja ngasih peraturan FSI rendah supaya Mumbai ini populasinya nggak meledak. Mumbai ini kan kota pelabuhan, job banyak di Mumbai, banyak orang migrasi ke Mumbai buat nyari kerja. Tujuannya ngasih FSI rendah supaya orang nggak pada migrasi, tapi gagal. Ya gimana orang-orang ini mau kerja? Kerjaan ada di Mumbai bukan di desa. Ya akhirnya mereka tetap ke Mumbai. Tinggal di mana? Ya karena mereka nggak bisa beli rumah, rumahnya mahal. Mereka tinggal di Dharavi. Dharavi ini perkampungan kumuh di Mumbai, perkampungan kumuh terbesar di dunia. Mereka bangun sembarangan aja. Ya gimana mau beli rumah yang legal? Nggak bisa, mahal. Udah tanahnya kecil, dibikin FSI rendah banget. Ya mereka bangun Dharavi aja. Dan karena penegakan hukumnya rendah, awalnya bangun 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Karena nggak ditindak, lama-lama 1000 rumah. Ya kalau misalnya Mumbai ini mau bikin FSI rendah, ya harus strict lah. Penegakan hukum juga harus tinggi dong, harus kenceng. Jangan sampai orang bangun rumah bikin perkampungan kumuh ilegal. Sekarang pemerintahan Mumbai mau naikin FSI-nya susah. Kalau FSI dinaikin, takutnya migrasi makin parah. Migrasi makin parah, penduduknya makin banyak, ya Mumbai bisa kolaps. Jalan nggak cukup. Jadi ini pemerintah Mumbai bingung. Naikin FSI salah, bisa kolaps infrastruktur daerahnya. Nurunin FSI pun ya nggak mungkin juga. Mau nindak orang di Dharavi juga nggak bisa, udah telanjur, udah kegedean. Jadi serba salah, udah nggak ada hope lagi. Nah sekarang mau ngomongin masalah transportasinya. Transportasi di India itu kacau. Lampu merah nggak ada harga dirinya. Trivia sedikit, mobil paling laku di India adalah mobil Suzuki. Karena Suzuki itu paling affordable ya. Kalau ngomongin kereta, tentu saja kereta mereka itu sangat buruk. Kalau ngomongin kereta antar kota nih, kereta antar kotanya itu di gerbong yang kapasitas maksimal 90 orang, mereka bisa isi sampai 200 orang. Karena ya emang demand-nya lebih tinggi dibanding supply. Orangnya butuh kereta, cuman keretanya nggak cukup. Ya akhirnya tadi kapasitasnya meledak. Kalau gerbong 90 orang lo isi 200 orang, itu kan artinya jorok udah pasti tuh. Gimana
Gimana mau menjaga kebersihan kalau misalnya bahkan OB-nya pun nggak bisa masuk, OB-nya pun masuk nggak muat, jadi udah pasti jorok kan. Ya simpelnya begini masalahnya, perusahaan kereta di India, KAI-nya India nih ya, mereka tuh bingung kalau mereka ngebanyakin kereta gerbong-gerbong ekonomi ini, gerbong-gerbong yang murah, mereka tuh secara finansial rugi. Mereka akan lebih untung kalau ngebanyakin gerbong-gerbong eksekutif yang ada AC-nya, karena itu lebih profitable. Masalahnya kebanyakan orang di India, terkhususnya orang India yang mau naik kereta, yang butuh naik kereta, yang sering naik kereta, itu adalah mereka mayoritas orang-orang yang hanya mampu beli gerbong ekonomi. Kalau disuruh beli gerbong eksekutif, mereka nggak mampu, itu masalahnya kan. Cuman kalau kebanyakan gerbong ekonomi, bangkrut nih perusahaan negara. Jadinya dibikinlah banyak perubahan yang tadinya gerbong-gerbong ekonomi, beberapa dirubah menjadi gerbong eksekutif dengan tujuan ya biar lebih profitable. Udah gerbong ekonominya banyak peminat, tapi suplainya dikurangin, ya akhirnya diempet-empetin, dibikin sarden dalamnya. Yang penting masuk dah. Di India juga ada kereta-kereta bagus, bukannya jelek semua ya. Mereka juga punya kereta cepat. Macam kalau kita tuh KCIC, mereka juga punya. Nah itu kan yang lagi-lagi gue bingung sama Narendra Modi. Kenapa lu buang-buang duit bikin kereta cepat, padahal kereta di negara lu itu masih amsyong banget, masih jelek banget gitu kan. Kalau di Indonesia ini kan ya kita bisa perdebatkan lah soal KCIC. Tapi setidaknya kereta di negara ini itu jauh lebih baik dibanding kereta di India jelas. Nah ngomongin WC di keretanya, WC-nya itu masih seperti WC kereta zaman dulu di Indonesia, yang beraknya itu langsung ke rel. Jadi nggak ada safety tanknya. Jadi kalau berak langsung dibuang ke bawah aja. Nah sebenarnya kalau soal ini pemerintah India udah sempet bikin WC yang ada safety tanknya. Masalahnya karena orang India ini nggak tahu aturan, mereka buang itu tisu, rokok, segala-gala macam di lubang kloset yang buat jadi mampet. Mampetnya kloset ini ngebuat gerbong kereta makin bau. Ya karena mampet kan, mau berak nggak bisa disiram, makin bau nggak tuh. Jadi gerbong keretanya bau tai, WC-nya bau mayat. Jadi makin parah, makin jorok. Akhirnya daripada mampet-mampet, ya udah dibalikin aja dah. Jadi lu berak langsung turun ke rel tuh berak lu. Jadi serba salah pemerintahnya nih. Ya saat pemerintahnya gagal memajukan transportasi umum, sudah pasti negara akan chaos. Chaos dalam hal macet ya. India sangat macet jelas. Lampu merah pun ya nggak ada gunanya gitu. Polusi jelas. Ya ini semua karena pemerintahnya gagal membangun transportasi umum yang baik. Jadi orang nggak punya pilihan. Mau naik apa bingung ya. Ya pilihan paling gampang ya naik mobil. Mobil Suzuki di sana paling rame itu gue lihat. Jadi gimana kalau India mau nurunin polusinya kayak di Cina? Cina kan berhasil tuh. Ya benerin transumnya. Transumnya bener, polusi akan turun pasti. Lagi-lagi nih ya gue disclaimer, tidak semua kota di India itu jorok, tidak. Di Mumbai pun juga kalau kita ngomong, ada nggak daerah bagusnya? Ada mall di India, ini di Mumbai, gue pernah datang tuh, yang mallnya itu isinya Mustang semua. Ada nggak? Ada. Orangnya wangi semua, ada nggak? Ada. Kalah Jakarta? Ada. Tapi kalau ngomong secara general, bagusan Jakarta daripada Mumbai. Bagusan Jakarta dibanding Delhi, kalau ngomong secara general. Gue sendiri ya cukup akrab lah sama negara India, karena gue ini kan ada impor skincare dari India. Lagi-lagi gue bilang, mereka itu orangnya banyak yang jenius. Lu nonton tuh film 3 Idiots, itu kan menggambarkan bahwa di India itu banyak orang jeniusnya juga. Yang sekali jenius tuh beneran jenius banget. Ya lagi-lagi gue bilang, CEO Microsoft, CEO Google itu orang India. Orang Indonesia belum ada tuh yang jadi CEO perusahaan besar, perusahaan global. Setahu gue sih belum ada. Ya mungkin kapan-kapan nextnya kalau gue ke India lagi, gue pengen nyobain ke kota Hyderabad. Karena Hyderabad itu gue cek-cek di internet, kotanya bagus banget, bahkan ngalahin Jakarta. Tapi kalau lu main ke Mumbai, ke Delhi ya begitu dah. Terakhir seperti biasa nih, kalau lu sekarang ngerasa muka lo itu lebih gelap dibanding muka lo zaman kecil, itu wajar. Gue juga begitu. Ya pas kecil kan kita nggak naik motor, nggak panas-panasan, paling mentok sepedahan. Nah kalau sekarang kita kerja kena matahari, naik motor kena matahari, wajar kalau kulit kita zaman sekarang lebih gelap dibandingin kulit kita di zaman dulu, wajar. Banyak yang begitu. Gue dulu sempat gosong sampai akhirnya gue ke India. Gue ketemu produk revolusioner, namanya Detan Cream. Ini pertama kali gue pakai 2019. Ini krim buat detanning. Gue bilang revolusioner karena dia tuh ngedetaning. Kalau yang lazim itu kan tanning. Kalau orang bule tuh banyak yang suka tanning. Mereka ke pantai, mereka pakai ada krim-krim tanning juga supaya apa? Supaya kulitnya gelap. Orang bule demen kulitnya gelap. Nah di India dibalikin, detanning. Jadi detanning ini ngebalikin kulit yang gelap. Itu kan revolusionernya di situ. Ini gue pakai 2019, gue pakai lama tuh. Sekarang mah udah jarang. Karena kalau sekarang gue kan udah nggak gosong. Dan kalau sekarang ini karena gue udah kepala 3, gue lebih fokus banyak pakai skincare yang anti aging kalau sekarang nih. Pakai retinol,
dan lain-lain lah. Ini krim merupakan produk India gue yang paling laku. Tentu aja udah BPOM, di online ada, di offline juga ada tuh, lo bisa cek di KKV. KKV itu sekarang namanya apa sih? Ya pokoknya di mall ada deh, lo cek aja. Detan Cream. Aneh ya, gue jualan produk India, tapi gue malah bikin video bilang bahwa India itu jorok, kan aneh. Ya meskipun gue bilang jorok, kan gue bilang tidak semua kotanya jorok. Ada juga yang bersih. Dan orangnya emang pada jenius. Dulu pun gue kan pernah bikin tuh video tentang India juga setahun yang lalu. Gue bikin video tentang potensi ekonomi India. India itu potensi ekonominya mantap. Dia punya ingredientsnya, orang pinternya ada, ekonominya besar, potensinya banyak. Masalahnya kan kira-kira pemerintahnya capable apa enggak? Rakyat-rakyatnya ini juga bisa berubah apa enggak? Rakyat majoritinya. Ini masalahnya. Kalau mereka bisa ngatasin masalah dua tadi, ya pasti mereka bisa nyaingin Cina. Tapi kalau pemerintahnya nggak capable ya nggak bisa. Kita harus akui bahwa PKC itu di Cina capable. Mereka tuh secara manajemen hebat. Nah kalau India bisa kayak begitu, tentu akan nyaingin Cina. Kalau enggak ya nggak bakal. Ya kalau Perdana Menterinya masih terus menjadi Raja Bansos, ya nggak akan bisa maju India. Kalau populer sih populer. Setahu gue Narendra Modi itu adalah salah satu pemimpin dunia yang sangat populer. Ya di Indonesia kan juga populer banget ya pemimpinnya. Di India juga begitu, populer banget. Tapi ya kalau ngomongin apa video gue ini aneh ya, wajar lah. Gue ini kan YouTube cuma demi hiburan aja. Nanti lagi ngomongin konspirasi ganti ke ngomongin ekonomi, geopolitik. Sempat ngomongin politik, gue dukung Pramono Anung kemarin. Sekarang kita ngomongin perkotaan. Ya begitu, ini YouTube-nya ngehobi aja. Kadang gue dukung Anies, kadang gue ngejelekin Anies, sering gue jelekin Jokowi, kadang gue puji Jokowi juga. Ya begitu dah, sesuka hati gue aja. Ya udah, lu cek deh tuh. Link Detan Cream udah gue taruh di kolom deskripsi. Gue taruh juga di kolom deskripsi tuh ya video gue yang nge-review lengkap nih tentang Detan Cream, review produknya. Kalau lu mau tahu tentang produk ini lebih lanjut, nonton deh tuh video review gue. Itu udah gue kupas tuntas secara mendalam. Ya pokoknya ini emang krim legend lah.